Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Hazik Albintani. Nah, kali ini saya akan membahas seputar penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan guru madrasah dan guru PAI. Di sini di akun Simpatika dan Siaga. Bapak Ibu serta kawan-kawan bisa lihat di layar. Nah, di sini terdaftar tentunya di dua akun ini dengan dua jenis guru. Yang berikutnya di sini TMT. Nah, ini berdasarkan PP tahun 2017 nomor 19. Di sini Bapak Ibu bisa lihat TMT aturan yang lama PP pasal nomor 6 66. Nah, ini belum Permendikbud tahun 2022 4 Februari itu. Yang ketiga itu S1. Nah, di sini juga memiliki NUPTK atau NPK bagi guru madrasah. Nah, bagi guru madrasah wajib NPK, tidak wajib NUPTK. Yang berikutnya usia di bawah paling tinggi 58. Nah, nomor F dinyatakan lulus seleksi akademik. Nah, ini yang disebut pretest. Nah, mekanisme atau ditentukan melalui mekanisme yang lain. Nah, ini saya tidak tahu. Yang kita ketahui selama ini adalah wajib lulus pretest atau seleksi akademik. Yang berikutnya, mahasiswa PPG dalam jabatan ditentukan berdasarkan skala prioritas. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu skala prioritasnya. Jadi yang diutamakan itu adalah guru yang tidak lulus PLPG. Ini sepertinya sudah habis di tahun 2021. Terus yang berikutnya, nah yang sudah lulus pretest tahun 2018 sepertinya juga sudah habis. Nah, berikutnya barulah yang lulus pretest 2019 dengan ketentuan nilai tertinggi. Jadi memang informasinya itu nilai minimal 7 itu biasanya akan mendapat biaya APBN. Nah, terus lagi usia. Nah, usia juga dari calon itu mempengaruhi. Yang berikutnya yaitu masa kerja. Nah, ini yang ada di Kementerian Agama, Juknisnya. Ini Juknis PPG tahun 2021. Berikutnya di guru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi memang walaupun PPG itu biaya APBD, tetap ada skala prioritasnya. Karena misalnya di suatu daerah itu kan banyak. Misalnya ada yang lulus 10.000 guru. Nah, tentu tidak mungkin pada tahun itu bisa PPG semua. Karena daerah itu juga perlu pembiayaan yang lain. Nah, tentu menunggu antrian. Nah, ini biasanya yang lama. Itu seputar syarat ketika untuk PPG di guru Kementerian Agama, baik itu guru PAI maupun guru madrasah. Berikutnya ada timeline-nya seperti yang kita lihat di Kementerian Agama. Nah, di Kementerian Pendidikan, nah ini timeline-nya kurang lebih Bapak Ibu bisa lihat di layar tentang pelaksanaan PPG-nya. Di sini registrasi online, jadi banyak juga prosesnya. Terus lagi ini belum. Terus lagi di sini seleksi akademik setelah lulus, konfirmasi kesediaan. Terus lagi penetapan. Nah, di sini registrasi di LPTK maksudnya. Ini pendalaman materi 5 SKS 30 hari berarti 1 bulan. Nah, lanjut lagi di sini pengembangan perangkat 12 hari. Terus lanjut lagi. Nah, di sini review sebelum lanjut ke ujian komprehensif, review 8 hari. Nah, semuanya ini karena ini banyak 8 hari reviewnya. Nah, itu kita di review ini lumayan lelah Bapak Ibu. Sakit hatinya nanti akan terasa di sini karena setelah kita buat perangkat dari satu dosen A, dosen B koreksi tentu berbeda, beda kepala, beda pemahaman, keinginan. Jadi sudah kita buat kurang lebih sekitar tugasnya itu ada 12 kalau tidak salah saya, termasuklah di sini proposal PTK
maka akan direview dosen berikutnya, disalahkan, disuruh perbaiki dan seterusnya. Jika tidak perbaiki, nilai tidak dikeluarkan atau tidak diberikan. Nah, itu kerja ulang. Nah, disinilah mulai begadang-gadangnya itu Bapak Ibu. Nah, termasuk di sini dan di sini review. Barulah masuk deg-degan berikutnya, yaitu ujian komprehensif. Nah, 3 hari. Nah, di sini maksudnya satu kelas itu biasanya dibagi. Nah, setelah dibagi, menunggu antrian tampil atau ujiannya berhadapan dengan 2 dosen. Deg-degan juga. Berikutnya barulah PPL. Yang saya ingat itu PPL-nya ada 3 minggu, 3 minggu. Nah, dengan berbagai macam tugas. Nah, terus lagi di sini ada review, kembali lagi PPL, direview lagi. Nah, barulah selesai. Ini plus PTK ini Bapak Ibu. Kita juga membuat PTK dengan waktu 3 minggu itu berjalan. Nah, barulah masuk ke UKM PPG. Uji kompetensi mahasiswa PPG. Nah, di sini ada 2, UKIN dan UP. Nah, kalau UKIN boleh dikatakan 98% guru itu lulus. Nah, 2%-nya itu biasanya ada hal-hal yang terjadi yang diabaikan, biasanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa cek, biasanya sudah mengupload ditinggal, terus lagi dianggap sudah semua, terus lalu pergi atau keluar dari grup dianggap sudah selesai. Ternyata belum. Nah, intinya sudah tidak peduli, jadi dihubungi tidak dapat dan seterusnya. Jadi biasanya ini masalahnya seperti itu, atau mengupload video pembelajaran dan seterusnya, namun ada unsur hak cipta, diblokir, dosen tidak bisa membuka, kita tidak membuka lagi grup grup kelas. Jadi tertinggal informasi dan pemberitahuan, kurang lebih seperti itu. Nah, UP tentu ini yang juga tidak kalah momoknya, bahkan sangat banyak sekali curhatan-curhatan. Nanti juga saya akan posting bagaimana curhatan-curhatan kawan-kawan di FB Info PPG itu. Ada yang mengatakan cek hasil kelulusan UP itu lebih horor dari ngecek kelulusan P3K, hasil P3K, tes P3K guru maksudnya. Nah, ya, kalau menurut saya benar, karena rasanya itu jantung seperti mau lepas. Nah, belum lagi ketika terbaca di situ tidak lulus, Masya Allah Bapak Ibu. Saya pun tidak bisa mengungkapkan bagaimana sakit dan seterusnya itu. Nah, tapi bukan berarti saya melemahkan Bapak Ibu, tentu tetap semangat, berjuang semaksimal mungkin, membahas soal-soal, karena kita harus yakin bahwa kerja keras, nah, itu tidak mungkin dia berkhianat pada hasil. Nah, bagaimana tuh bahasanya? Hasil itu tidak, usaha tidak mengkhianati hasil, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi maksudnya kerja keras kita nanti pasti akan membuahkan hasil yang bagus, kurang lebih seperti itu. Jadi tetap semangat dalam menjalankan soal-soalnya itu, nah, agar hasilnya maksimal, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jadi kurang lebih ini timeline PPG-nya di Kementerian Agama. Jadi kalau dilihat memang agak ribet, tapi inilah kenyataan Bapak Ibu. Hampir sama persis dengan yang realitanya. Nah, hanya saja paling ada pergeseran, misalnya karena libur, jadi misalnya digeser kegiatan itu di hari berikutnya karena hari itu misalnya libur. Nah, karena misalnya hari tidak ada libur, 1 bulan itu tidak ada libur, liburnya hanya Minggu saja atau Ahad saja, maka kegiatan itu normal. Namun misalnya ketika hari Senin itu
tanggal merah atau libur, maka tetap libur 2 hari, Ahad dan Senin. Nah, kegiatan yang di hari Senin itu dipindah ke hari Selasa. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, jadi hanya seperti itu saja. Jadi hari libur tidak menghilangkan kegiatan di hari itu. Nah, kurang lebih seperti itu bahasanya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan di pendalaman materi itu 30 hari, terus lagi perangkat pembelajaran itu 12 hari, review 8 hari, nah, ujian komprehensif 3 hari, Bapak Ibu bisa hitung. Nah, bahkan setelah pelaksanaan waktunya itu jadi lebih lama. Kalau tidak salah itu dibulatkan 3,5 bulan yang saya ingat. Nah, Bapak Ibu bisa hitung 3,5 bulan yang saya ingat itu. Nah, aslinya bukan 3 bulan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali, insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya dan juga berdasarkan pengalaman. Tapi Bapak Ibu jangan menilai apa yang saya alami sama persis dengan Bapak Ibu guru lain yang mengalami. Tentu berbeda jalan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.